Kali ini kita akan membahas sebuah bisnis model yang tidak memerlukan modal besar dan resiko ruginya sangat kecil. Penasaran? Yuk kita bahas bersama. Hai Sobat Pacul, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian semua selalu sehat-sehat aja ya. Nah, sekarang sudah memasuki pertengahan 2022 dan gue perhatiin ada sebuah bisnis model yang menarik. Karena menurut gue bisnis model ini tidak memerlukan sebuah modal yang besar dan resiko ruginya itu sangat kecil, bahkan hampir menyentuh 0%. Nah, bisnisnya itu namanya dropshipper. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut mengenai dropshipper, gue ingin menyampaikan sebuah data-data yang menjadi alasan kenapa gue mengangkat atau membuat konten ini. Data pertama yang ingin gue sampaikan yaitu angka pengangguran di Indonesia mencapai 8,40 juta orang. Dan data lainnya adalah penyumbang terbesar angka pengangguran itu berasal dari generasi milenial dan generasi Z yang angkanya hampir menyentuh 50%. Itu miris banget sih. Tapi data itu bisa terjadi, angkanya mencapai 50% itu banyak lah, ada berbagai macam faktor. Mungkin faktor terbesarnya itu ya karena COVID, jadinya ada orang yang terkena PHK, ada juga orang yang susah mendapatkan pekerjaan. Mungkin yang terakhir ya emang orang yang males sih, demen rebahan aja gitu. Who knows ya. Nah, itulah alasan kenapa gua mengangkat topik tentang dropshipper. Dan dropshipper ini cocok banget buat kalian generasi milenial, generasi Z yang ingin mendapatkan cuan dan juga tentunya mencapai financial freedom buat masa tua nanti. Dan dropshipper ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas bagaimana dan cara menjadi dropshipper, gue ingin menceritakan beberapa kisah sukses dropshipper di Indonesia. Salah satunya ada mahasiswa, dia domisili di Makassar, bernama Taslim. Jadi Taslim ini dia berumur 20 tahun tapi dia mempunyai omset hingga puluhan juta rupiah dengan hanya menjadi dropshipper. Jadi Taslim itu dia pada awalnya nggak punya laptop gitu ya. Jadi goalnya itu dia ingin membeli laptop. Kenapa membeli laptop? Karena di situ dia ingin belajar lebih mengenai dropshipper. Nah, salah satunya yaitu dia mempelajari ilmu beriklan di sosmed, di toko online seperti Instagram Ads, Facebook Ads, atau semacam ada Shopee Ads dan Tokopedia Ads dan lain-lain. Nah, itulah salah satu contoh dropshipper bernama Taslim. Dan banyak lainnya dropshipper lain yang udah sukses, yang udah terkenal. Salah satu contohnya yaitu Rico Huang. Ya, kalian tahu lah. Kalian bisa cek di YouTube-nya Rico Huang yang udah mencapai ratusan ribu atau jutaan subscriber. Dan juga banyak kisah lain seperti TikToker Darian Naseh dan lain-lain lah, banyak banget. Kalian bisa juga ceritakan ya kisah-kisah dropshipper yang lain yang kalian tahu, dan kalau bisa share di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu dropshipper dan bagaimana cara menjadi dropshipper. Sekarang gue menjelaskan nih dan membahas ke kalian, apa sih dropshipper itu? Jadi dropshipper itu adalah
orang yang menjalankan bisnis dropship. Nah, dropship itu adalah orang yang menjual produk orang lain. Seperti mungkin bahasa gaulnya nih ya. Itu namanya just tip lah ya, jasa titip barang kayak gitulah. Gua akan jelaskan dulu bedanya sedikit nih mengenai dropship sama reseller ya. Kan kalau reseller enaknya nih, mungkin lebih ke enaknya dulu ya. Enaknya dropship itu tuh enak banget. Jadi kalian gak perlu inventory barang atau penyimpanan barang. Sedangkan reseller punya, harus punya. Karena apa? Karena reseller itu biasanya udah ditentukan MOQ, minimum of quantity, atau minimum pembeliannya. Sedangkan dropshipper tuh nggak perlu sama sekali. Jadi makanya kenapa dropshipper itu tidak memerlukan modal besar. Bagaimana cara menjadi dropshipper? Cara pertama adalah kalian harus tentuin dulu target market kalian, atau lebih tepatnya niche target market. Kenapa? Karena jika kalian sudah menentukan target market, jadi untuk nextnya, untuk pengembangan produk, untuk pengembangan promosi dan lain-lain, itu akan jauh lebih mudah dan jauh lebih akurat. Jadi kalian tahu nih mau apa, yang mau dituju itu siapa, yang mau produk yang dijual tuh apa aja, dan promosinya itu akan seperti apa. Nah, itulah pentingnya kalian untuk menentukan target market. Poin kedua, kalian harus menentukan yaitu USP, Unique Selling Proposition. Ini gua jelaskan menurut definisi gua ya secara mudah. Jadi USP itu adalah sebuah faktor-faktor kali ya yang bisa membedakan atau membuat beda atau unik terhadap pandangan customer ke toko kalian. Sebenarnya USP itu bisa timbul dari beberapa faktor. Seperti kalian bisa timbulkannya dari produk, bisa dari bentuk toko, bisa dari konsep toko, bisa dari promosi toko, bahkan jadi konten toko. Jadi sebenarnya USP itu bisa banyak bisa kalian raih, bisa kalian capai, atau bisa kalian dapatkan dari berbagai macam faktor tadi. Cuman kalau untuk kalian lebih jelasnya, kalian bisa lebih search ya, atau riset dulu mengenai USP. Nah, poin ketiga yaitu kalian harus menentukan supplier produk. Ini penting. Kenapa? Karena jika poin nomor 1 dan nomor 2-nya udah bagus, tapi poin nomor 3-nya kurang bagus, menurut gua hasilnya nanti jadinya agak kurang maksimal gitu ya. Ya, jadi kalian harus secara riset lebih mendalam, ya mungkin produknya bagus atau enggak, expirednya tahan berapa lama mungkin, dan juga bagaimana build quality-nya atau lain-lain. Kalian bisa lebih riset lebih mendalam lah sesuai kategori apa yang mau kalian jual. Poin keempat yaitu kalian harus menentukan secara detail mengenai 4 piece. 4 piece gimana? 4 piece. Jadi mengenai 4 piece ya. 4 piece itu bahasa Indonesia 4P. Bahasa Inggris ya 4P. Itu ada price, placement, product, dan promotion. Jadi kalian harus menentukan harganya berapa, produknya apa, kalian mau jualnya di mana, placementnya, dan juga promosinya itu seperti apa. Satu lagi nih cukup penting yaitu mengenai cara beriklan atau cara mempromosi. Sebenarnya promosi itu nggak hanya dalam bentuk diskon aja. Kalian bisa bikin dalam, mungkin bahasa mudahnya kalian bisa bundling, atau bisa kalian bikin diskonnya lebih advance seperti paket diskon gitu ya. Atau kalian juga bisa promosi itu nggak hanya dalam secara frontal kali ya, tapi secara non frontal. Misalnya kalian bisa promosi di konten gitu ya. Kalian bisa promosi konten-konten kalian di sosmed seperti di Instagram Ads, di Facebook Ads, di YouTube Ads atau TikTok Ads. Dan juga kalian juga bisa promosi di
toko online. Misalnya nih kalian menjual produk-produk kalian nih di toko online, misalnya di Tokopedia atau di Shopee, itu kalian bisa menggunakan yaitu namanya Top Ads Tokopedia dan Shopee Ads Shopee. Nah, udah gimana nih? Udah mulai kelihatan ya cara-cara menjadi dropship ya. Nah, sekarang gue ingin menjelaskan apa sih keuntungannya, apa sih kekurangannya menjadi dropshipper. Nih, yang pertama, gue jelasin dulu keuntungannya ya. Keuntungan yang pertama adalah, tadi sih udah gue sebut di awal, kalian nggak perlu memerlukan modal yang besar. Jadi nggak perlu cuan yang gede-gede banget gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir gitu ya, hanya dengan modal cuan kecil tapi kalian tahu cara berpromosinya. Poin kedua, kalian nggak perlu memikirkan mengenai inventories atau bahasa ininya penyimpanan barang lah. Jadi enaknya nih kalian hanya fokus berjualan nih. Jadi di pikiran kalian tuh nggak banyak distraksi lah, nggak banyak gangguan lah ya. Jadi hanya fokus jualan aja. Nah, yang poin ketiga ini enak banget, yaitu poin ketiga itu kalian bisa sambil rebahan, bisa sambil nyantai, bisa sambil kerja healing itu dikerjain di mana, mungkin di kafe mungkin, atau mungkin di puncak gitu, mungkin sama siapa kek ya, sama siapa lah ya. Ya gitu, pokoknya poin ketiga itu kalian bisa kerjain pekerjaan dropshipper ini di mana aja, kapanpun dan dimanapun. Tapi dropshipper juga ada kekurangannya. Yang pertama, persaingan dropshipper itu sangat ketat. Nah, makanya di sini cara-cara yang tadi gua sebutkan di awal itu sangat penting, sangat fundamental lah untuk dropship yang kalian jalankan. Nah, yang kedua, dropshipper itu marginnya kecil ya, keuntungannya kecil. Tapi nah inilah kuncinya sih untuk di dropshipper itu, kalian jangan berharap atau mungkin jangan terlalu berekspektasi tinggi dulu. Jadi jalanin dulu aja ya kan, step by step ya, nanti juga akan berasa gitu. Jadi dropshipper itu bukan bisnis yang jangka pendek, tapi itu bisnis jangka panjang. Nah, itu dia itu dia. Sebenarnya ada lagi sih, ada 3 sih sebenarnya, yaitu suppliernya nggak bagus sebenarnya. Nah, itu dia tadi ya poin-poinnya ya. Kalau kalian supplier produknya nggak bagus, sayang banget gitu ya. Nah, sekian mengenai penjelasan tentang apa dan bagaimana cara menjadi dropshipper. Semoga kalian ya tergerak ya. Oke, sebelum gue tutup, gue atau kalian lah bisa merekomendasi konten apa atau pembahasan apa yang akan kita bahas untuk next video. Kalian bisa share aja ya di kolom komentar di bawah ini. Oke? So, gua pamit, Kurli pamit. See you on next video guys. Bye.